cintai, Yesus tidak akan disalib. Itu yang bisa aku sampaikan. Silakan kalau ada tambahan dari Sarah. Iya, saya tambahkan ya, tentang mengampuni. Belum pernah tuh saya melihat Yesus itu mengajarkan untuk mengampuni pengajar sesat. Yang ada yang saya tahu adalah Yesus mengatakan untuk orang-orang pengajar sesat, Tuhan Yesus bilang apa? Jauhilah mereka itu. Itu yang pertama. Terus ketika Tuhan Yesus juga berbicara, berdebat dengan ahli Taurat, ahli orang Farisi itu mengatakan bahwa kami juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tidak, kalian bukan keturunan Abraham. Karena kalau kalian keturunan Abraham, kalian pastilah menyembah Tuhan yang dia sembah dan melakukan kehendak Tuhan yang dia sembah seperti dia melakukannya. Jadi artinya, ya, yang kami lakukan ini, ketika kami membahas Edis, nggak ada hubungannya dengan pengampunan. Justru, kami adalah orang yang benar yang melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, kami menjauhi orang itu, dan kami mengingatkan kepada semua orang, bahwa mereka, sekalipun mereka di tengah-tengah orang Kristen, di tengah-tengah orang yang mengikuti Yesus, mereka bukan keturunan Abraham, tetapi keturunan ular beludak. Gitu saja ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu tegas dalam pengajaran. Ya, tegas dalam pengajaran. Ketika dia katakan kau anjing, kau anjing. Bahkan Yesus mengatakan kau babi bagi orang yang menolak kebenaran. Kau bagian yang mana? Ini dari saya. Oke, saya tambahkan lagi, saya tanggapi dulu buat PS Sarah ya. Begini PS Sarah, ada firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Jadi di dalam konsep tadi pengajaran sesat, biarlah Tuhan yang menghakimi mereka. Ya, jadi memang ada di dalam firman, lebih bagus dua batu kilangan digantungkan ke lehernya lalu dicampakkan, katanya ya. Gitu ya. Jadi biarlah hukum Tuhan yang berjalan. Nih, saya tanggapi. Kasihilah musuhmu. Iya, saya tanggapi. Iya, saya tanggapi, mute dulu. Ya. Saya Membaca dulu, kitab. ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, saya nggak mau berdebat. Saya berdebat karena kau yang memulai. Ya. Kasihilah musuhmu. Ini yang selalu dipakai oleh herder anjing-anjingnya si Edis. Ya, ketika kami membongkar penyesatan yang mereka lakukan. Tentang kasihilah musuhmu. Musuh. Itu yang musuh benar-benar yang bermasalah dengan kita. Pertanyaan saya, masalah saya apa dengan Edis? Saya nggak ada hubungannya dengan Edis. Saya bukan tetangga si Edis. Saya nggak pernah kenal Edis. Dia nggak pernah curi jambu di rumah saya. Saya nggak pernah ngambil sendal di rumah dia. Nggak ada urusannya soal musuh di sini. Ya, paham nggak? Ini bicara soal pengajaran. Yesus berkata, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Orang-orang yang suam-suam kuku dimuntahkan. Kau tidak hitam, tidak putih, kau abu-abu, kau dimuntahkan. Edis ini bukan Kristen tapi ngaku Kristen. Ini artinya dia tidak tapi mengaku iya. Jadi ini nggak ada urusannya mengakui dia musuh. Dia nggak ada musuhan dengan saya. Ya, jadi pakai otakmu. Makanya saya bilang ya, yang berhak untuk melakukan apologetika itu hanya pendeta yang gembala sidang yang memimpin jemaat dan minimal orang yang lulusan STT ya dari segi Kristen. Karena kayak ginilah ketika orang yang nggak ada mengerti Alkitab, sok mengajar Alkitab ya, memakai Alkitab menyerang orang lain, apalagi menyerang pendeta. Saya makanan saya sudah ayat Alkitab dari dulu. Ya kau nggak tahu konteks, kau sok mengajari, kau bilang Tuhan yang berhak menghakimi. Kan itu ayat yang tadi saya sampaikan. Yesus berkata itu di mana ayatnya? Alkitab itu ada. Jangan sesat kau. Jauhi mereka itu. Kau ini Sabar. anjing yang bijak. Kalau anjing di dunia nyata saja tahu memilih majikannya. Ya, masa kau anjing di media sosial kau nggak bisa memilih siapa yang harus memberimu makan? Sabar ya. Lanjut. Baik. Oke, Wak Labu ada yang mau sampaikan nggak? Sedikit aja, benar yang dibilang PS Sarah itu, kami tidak ada musuhan dengan dia. Ayat itu nggak cocok. Yang kami tentang itu pengajarannya, bukan pribadinya. Pengajarannya itu loh udah sesat. Maka dia tadi juga lah itu mengatakan harus diikat kilangan, dibuang ke laut. Lah sekarang herdernya kan tidak mau membuang ke laut, malah disanjung. Makanya kata si Chan tadi,
Saya setuju mendukung Edis. Kirim kalian uang banyak-banyak. Biar dia makin gencar menghujat kekristenan. Kan luar biasa itu. Dan si Ripa mendukung Edis loh. Ripa itu mendukung Edis daripada mendukung saya. Ini yang gak sadar herdernya. Makanya selalu saya katakan, loh si Edis ini berapologet dasarnya apa? Membela apa dia? Iman yang mana dibelanya? Iman Yesus bukanlah Tuhan. Sama dengan Seripa. Ngapain kalian berapologet? Orang iman kalian sama. Salib jalan setan. Sama kan Ripa tadi udah bilang. Kami Sama. percaya juga salib itu rencana iblis. Jadi tidak ada dasar Edis untuk berapologet. Hanya memaki sesudah itu dapat uang. Bangun rumah habis itu ditinggalkan kalian sebentar lagi. Dengan kesesatan. Silakan. Ya, betul seperti Bang Rudi bilang. Tunggu, saya tanggapi dulu yang di typing ini. Gemas juga saya, dia bilang gini. S2 penjelasannya kok gitu mulutnya Sarah katanya ya. Saya kasih tahu yang saya sampaikan ini perkataan Yesus. Kenapa nggak kau bilang aja sama Yesus, Yesus memang bukan Tuhan kau Yesus. Betul yang kata Edis itu. Karena mulutmu sampah Yesus. Mulutmu sampah. Percuma kau Tuhan mulutmu kok begitu. Kau ngomong gitu aja sama dia. Ya, justru karena saya itu S2 bahkan S3, makanya saya bicara apa yang tertulis. Orang Kristen itu imannya itu sola scriptura, apa yang tertulis, ya. Lanjut. Betul. Tapi aku tetap Halo, dukung Edis Pesa, ya. saya tanggapi dulu. Bentar dulu Madohe, aku berkesaksian dulu. Perkara argumen jujur aku nggak bisa berteman dengan Bang Rudi dan Kak Sarah ya. Aku memilih untuk mengikuti Edis bahwa Yesus punya Tuhan, penyelipan karya iblis, poligami dibenarkan ya. Aku sepakat dengan Edis. Perkara argumen, tapi perkara pertemanan memang aku lebih milih kalian berdua karena aku tengok semakin Kristen ditentang sama Kristen lain semakin baik. Bingung aku. Gue sama kayak Riva, sama. Iya, ku tengok semakin orang Rudi kita ketawa, Rudi. dikucilkan. Rudi Ya, ketawa. memang betul. Gua Kalau sama Mbak Rifa. perilaku, ini kan Rifai juga nih, uniisme kan. Bu Rifa, kasih saya kesempatan dulu Bu Rifa. Boleh Madoe, di sini kita dipenuhi kuasa Roh Kudus karena Islam bersatu dengan Tritunggal dan Yohanes menyerang herder Kudus. Sabar Madohe, hanya di room ini saudaraku terjadi apa yang tidak pernah terjadi sejak konsili di Nikea 325. Apa itu? Di mana orang Wones membela apologet Kristus Tritunggal dan berduduk bersama dengan orang Uclim. Nggak pernah terjadi. Hidup unimisme. Hidup Satu lagi. unimisme. Sebentar. Di mana Bau nih. Uclim mendukung Edis? Betul. Baru Ini saya tanggapi dulu. Apa? PSR Tunggu, sama Madoe, Sang Madoe. Debater. Madoe. Coba Bentar, nonton Madoe. ulang YouTube-nya. Maksudnya Bang Edis beda. Oke. Beda Boleh, dengan boleh. maksudnya Abang Debater Tunggu, sama tunggu, PSR. sebentar Madohe. Maksudnya Sebentar Edis. Madohe. Madohe, sebentar. Oke. Oh ya, aku perkenalkan dulu Madohe ini kepada sang debater dan PS Raya. Wahai sang debater dan PS Raya, inilah Madohe beragama Kristen yang menyatakan bahwa kehebatan orang Yahudi dan orang Kristen adalah dengan memusnahkan orang Islam. Nah, itu ya Uclim dimusnahkan ya. aku kasih tahu kalian aja. Ini tadi di YouTubeku yang satu lagi, Bang Madohe ini bilang begitu. Silakan Madohe berbicara dengan Wak Labu dan juga Kak Sarah. Tidak, gini loh Bu Uni, terima kasih. Gini loh, yang sang debater sama PSR mungkin salah tanggapi yang Edis bilang itu. Saya udah nonton ulang itu. Ternyata maksudnya beda sama maksud kita. Jadi dia nggak salah sebetulnya. Coba nonton ulang YouTube-nya aja. Semua orang Saya nonton. perlu Wak Labu dulu. Coba lu yang mana, kan banyak videonya itu, jelaskan yang mana biar kami tahu. Wak Labu langsung TikTok dengan Madohe. Kak Sarah nanti gantian TikTok dengan Madohe. Aku diam, aku mute langsung Wak Labu dan Madohe. begini, maksudnya Bang Edis itu. Tuhan Yesus punya Tuhan itu maksudnya Tuhan. Yesus itu punya Tuhan yang Tuhan Allah itu maksudnya dia pas datang ke dunia. Maksudnya Edis gitu Bang. Nah, Bu Sarah. apa bedanya dengan yang kami pikirkan? Kan memang itu yang kami bilang, itulah sesatnya dia. Bukan Ngerti nggak? seterusnya maksudnya. Kok bukan seterusnya? Dia udah berdiskusi apakah sampai hari ini Yesus itu hamba. Nonton nggak kau videonya itu? Aduh, Ya udah, nggak usah nonton. kau bela yang sesat. Kembalilah ke jalan yang Bukan bela, benar. Bang. Bukan bela. Loh, itu maksudnya membela. Bang Edis beda.
beda. Bedanya di mana? Yang kau terangkan itulah yang kami sanggah. Iya, tapi itu hanya untuk khusus orang Islam maksudnya dia, bukan untuk kita. Gak ada khusus Islam. Jadi karena khusus Islam mau kau sesat-sesatkan orang Kristen. Makanya dibilang si Rifa, ngapain lagi orang itu mau berdebat? Orang prinsip imannya sama, bahwa Yesus bukan Tuhan. Lawak kalian tidak ngerti. Bukan itu, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Maksudnya Tuhan Yesus punya Tuhan, maksudnya Edis begitu, tidak dia pernah mengakui untuk Tuhan orang Islam. Yesus huruf besar. Yang diakui Tuhan Yesus huruf kecil atau Tuhan. Bingung sendiri Paham dia. nggak? Iya, Dia nggak paham. Pahami begini, dulu saksi Tuhan sama Jehovah. Tuhan itu sama, Bang. Maksudnya Beda. Tuhan huruf kecil menurut si Edis itu Bagi Tuhan. Edis beda, paham nggak? Bagi Edis beda. Coba gini bentar, Kak untuk orang Sarah Islam sama Bang aja Arnold, maksudnya bentar. dia. Wak Labu, mau lanjut atau kasih ke Kak Sarah, Wak Labu? Kasih ke Kak Sarah lagi. Karena dia bilang khusus untuk Islam, maka dia si Edis selalu bilang bisa itu bertakia 3 hal. Ya sama. Dalam Kristen bisa bertakia juga untuk Islam. Kan kau membohong untuk Islam. Gak ngerti otak. Makanya aku bilang herder itu. Otak tak ada, kesetiaan ada. Silakan Kak Sarah. Saya bukan bela Oke, Edi, saya. sudah diambil Maksudnya alih sama beda Kak Sarah. maksud Kak Sarah, kita. waktu dan tempat TikTok langsung saja gasken. Betul juga lah pokoknya yang dibilang itu Rudi itu memang kalau namanya herder itu ya memang tidak punya utak ya. Adanya cuma kesetiaan. Nggak peduli ajarannya kayak gimana, pokoknya ini orang harus sujud Islam ya kan. Begitu juga yang ketika waktu itu diam dulu, ini waktu saya bicara ya. Waktu Oke. itu saya diundang untuk yang saya katanya nggak usah serang Tritunggal, fokus menyerang Islam saja. Itu mereka tidak peduli tentang denom. Pastor Sarah tetap di denom saja, nggak masalah. Tetapi ketika di publik nggak perlu senggol di Tritunggal, pokoknya serang Islam. Jadi mereka ini pun begitu, nggak peduli kau itu ajaranmu, kau dari satanis, saksi Jehovah. Tapi yang penting hancurkan ajaran Kristen dari dalam, ya. Serang Islam. Jadi mereka itu injak dua-dua. Makanya seperti yang pernyataan Edis tadi, Bibel dan Kristen membolehkan poligami, tetapi gereja tidak mengizinkan poligami. Itu kan sebenarnya dia sedang menginjak Alkitab, ajaran iman Kristen, ya, dan juga orang Kristennya. Tapi sok diangkatnya telur gereja, ya kan? Ini adalah penyesat yang hebat luar biasa. Nah, terus saya mau tanggapi dulu lagi yang di bawah ya, mumpung ingat. Yang saya katakan tentang anjing dan babi itu bukan mulut saya yang seperti yang kau bilang percuma S2. Ada ayatnya ya botol. Matius 7 ayat 6. Ya kau lihat di situ. Kalau kau lihat dari Matius ini, ya ini awalnya dari atas, ini khotbah Yesus di atas bukit. Ya, dia berkata jangan kamu, ini dari kalau LAI membuat judul, tapi saya kan bukan Tritunggal. Tapi saya tidak percaya yang namanya ada judul karena teks asli tidak ada judul. Tetapi dari LAI ini hal yang kudus dan berharga. Apa yang hal yang kudus dan berharga? Ini bicara tentang perkataan Tuhan Yesus, ya kan? Dikatakan apa? Jangan. Ini kata Yesus, bukan kata Pastor Sarah. Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kau lemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah inilah yang kami alami ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kalian para anjing dan juga babi. Kalian menolak kebenaran itu dan kalian berbalik menyerang kami, mengoyak kami, menghujat kami. Jadi di sini firman Tuhan yang menjadi hakim, bukan Pastor Sarah yang mulutnya kotor. Ya, tetapi karena Pastor Sarah adalah seorang benar-benar gembala dan pengajar yang benar, ya, dan juga lulusan S2 dan S3, saya berkata yang benar yang skriptura. Kau cuma sampah, ya, kau sampah dalam kekristenan. Maka pantaslah kau memuja sampah. Di situ cuma sampah. Tapi kau lulukan seolah-olah dia Yesus Tuhan. Lanjut. Oke, baiklah. Cukup Tapi menggelegar banyak ya. yang selamat dari Edis. Tapi banyak selamat dari Edis. Selamat kemana? Banyak yang dibaptis gara-gara dan tentang Edis. yang mengaku-ngaku Edis, aduh rumahnya aja belum jadi. Dia ngaku-ngaku semua, kalian akui iya. Kalian
bodohi kalian percaya. Yang ngaku-ngaku Bukan diselamatkan, percaya, saya saya muslim, nggak diam bela dulu. dia. Kau tahu nggak? Kerjanya Orang-orang nyata. orang Sopiatul dan Edis TV, semua orang ngaku-ngaku murtadin, semua pakai jilbab. Semua di TikTok ini semua pakai jilbab seolah-olah apa? Mereka muslim. Kau kan nggak mengecek semua mereka itu. Salah satu dari mereka seolah-olah masuk di dalam grupnya. Mereka bisa menipu mengaku Islam. Mereka saja menipu mengaku Kristen. Saya Islam, saya ditobatkan oleh Bang Edis. Kau kira saya nggak tahu? Saya pernah mau naik salah satu sama orang yang ngaku murtadin. Saya mau naik ke atas. Ketika ada saya naik duduk komalnya. Ketika saya bicara, saya meragukan kesaksianmu. Ketika itu ada yang di belakang mungkin kenal saya. Itu peserta, kick dia, di kick saya, rungkat dia. Kau tahu? Ada yang menyaksikan itu banyak, ya. Bukti Nggak ada baru orang saja. Kristen Tempatmu ada kayak gitu, azan. Bu Sarah. Madohe. Justru itu Tempatmu ada azan. kau kira sekarang ini Kristen tidak berani seperti itu. Makanya saya bilang kau yang dibilang Tuhan Yesus adalah anjing dan babi. Disampaikan kebenaran kau Kita tidak turunkan terima. aja ya. Turunkan aja dia. Kita turunkan aja ya. Sorry ya Madohe, kau tidak bisa mendengarkan perkataan orang kayaknya ya. Oke, Bang Rudi, sebelum kita Tambahin sapa sedikit. John Mayer, ya. Nggak, aku tambahin dulu sedikit. Banyak orang diselamatkan kemana? Ke Yesus yang huruf kecil kan? Yaitu Yesus Barabas. Bukan Yesus yang huruf besar. Orang ini makanya nggak ngerti apa yang banyak orang diselamatkan. Kalau benar dia diselamatkan si Edis, maka si Edis membawa orang-orang ini kepada Yesus yang huruf kecil, yang punya Tuhan. Yang Yesus itu yang adalah manusia biasa, yang didukung oleh Riva dan kawan-kawan. Silakan. Kita sapa lagi nih ya. Teman-teman di bawah mohon maaf dengan sangat. Saya memberikan porsi banyak kepada orang-orang Kristen untuk membantahi di mana di sini ada orang yang berpaham oneness dan Tritunggal yang adalah apologet senior yang bersatu padu bersama Uclim ya di Komal ini ya, satu-satunya kejadian ini baru ini ya, sejak konsili Nikea ya sampai konsili-konsili setelahnya ini baru terjadi kejadian luar biasa ini di mana mualaf apologet Islam, orang Wanes, orang Tritunggal bersatu padu untuk masa kami salah semuanya yang betul lah kalian, masa si Edis yang betul, ayolah berotak lah kalian, tapi ya sudah lah itu bukan urusanku. Oke, silakan Bang John Mayer, agamanya apa? Terus langsung tanggapi dengan PSR atau sang debat tersebut nama, baru mereka langsung tanggapi ya. Agamamu apa Bang langsung? Protestan. Oke lanjut, pilih antara kedua, sang debater atau PSR. Nanti biar mereka tanggapi langsung. Boleh sama sang debater saja ya, Pak. Oke lanjut. Lanjut. Sama sang debaters. Ya, begini saya mau tanyakan dulu. Ini tentang apa tuh? Katanya Edis tidak menuhankan Tritunggal ya? Ya sebenarnya kalau yang tertulis dalam Yohanes 1 itu kan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan sudah jelas tertulis kan? Sebenarnya kita tidak boleh membantah itu lagi. Lanjut. Jemen, apa yang mau ditanggapi? Ya, menurut saya nih yang saya tanggapi begini. Saya melihat ini selalu apa, teman-teman muslim ini selalu apa, itu membahas-bahas kitabnya orang Kristen. Apakah kalian punya kitab? Gara Al-Quran Edis Bang, sudah gara-gara berfungsi Edis lagi? itu. Uclim bahas Oten gara-gara Edis Bang. Ya sama Bang debater aja coba tanyakan tuh. Ya bagaimana sang debater ini? Nah, saya melihat, saya juga pernah nonton kamu sama Bang Edis ya.